Berikut merupakan tampilan dari software atau aplikasi Livewire. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa komponen yang digunakan untuk membuat sebuah wiring diagram yang dapat kita ambil pada bagian galeri yang berada pada salah satu sisi tools yang ada pada Livewire. Nah, pertama kita harus menginputkan berbagai komponen yang sekiranya dibutuhkan untuk membuat wiring diagram berdasarkan ladder diagram berikut. Pertama kita harus menginputkan pengganti dari power rail berupa power supply. Dan di sini kita membutuhkan sebuah baterai. Di sini di baterai dapat kita lihat ada yang namanya kutub positif, ada yang kutub negatif. Setelah itu kita membutuhkan input berupa switch yang dapat kita ambil pada bagian input komponen. Di sini kita cukup menggunakan yang tunggal karena pada ladder diagram sendiri menggunakan yang tunggal. Di sini kita inputkan jumlah switch sesuai dengan kebutuhan yang ada pada ladder diagram. Setelah itu kita membutuhkan coil relay dan kontak relay, di mana untuk pada wiring diagram itu merupakan satu kesatuan. Sini kita dapat ambil pada bagian elektromagnetik yang pada output komponen. Sini ada dua jenis dengan kontak relay yang tunggal dan kontak relay yang ganda. Ini dapat kita gunakan sesuai kebutuhan dan di sini saya ambil satu yang ganda dan satu yang tunggal. Untuk posisinya sendiri dapat diatur sesuai dengan kenyamanan penggunaan. Nah, di sini saya gunakan untuk coil relay yang pertama, saya gunakan kontak relay yang tunggal, dan untuk coil relay yang kedua, gunakan kontak relay yang ganda. Di sini saya gunakan tersebut karena di sini ada pada coil relay yang kedua, ada dua kontak relay dengan keadaan yang berbeda, di mana di sini ada yang normally close, ada yang normally open. Dan di sini yang normally open juga terhubung seri dengan kontak relay pertama. Sehingga apabila dipaksakan menggunakan kontak relay yang tunggal untuk coil relay yang kedua, maka hubungan seri antara kontak relay pertama dengan kontak relay kedua ini tidak akan didapatkan karena akan ada hubungan paralel yang terjadi sehingga harus digunakan yang ganda ini. Setelah itu kita membutuhkan dua output berupa lampu. Sini dapat dilihat bahwa output itu tidak hanya berupa lampu atau signal lamp, dapat berupa filament lamp, buzzer, loudspeaker, bahkan motor. Sini kita cukup inputkan yang dibutuhkan yaitu lampu, cukup putar posisinya sesuai dengan yang kita inginkan dan kita butuh dua lampu di sini. Nah, setelah itu kita cukup inputkan ground sebagai penetral dari rangkaian atau wiring diagram yang kita buat ini. Sebenarnya tidak harus menggunakan ground, tapi dengan menghubungkan seluruh aliran ke kutub negatif juga dapat digunakan, akan tetapi takutnya jika itu dilakukan akan terjadi perpotongan arus atau ada arus yang saling memotong satu sama lain. Karena hal itu tidak dibolehkan karena dapat membuat gangguan arus satu sama lain, sehingga untuk mencari aman atau untuk bagusnya kita gunakan ground sebagai penetral. Di sini cukup langsung kita hubungkan saja setiap komponen berdasarkan ladder diagram ini. Yang pertama kita alirkan, kita hubungkan switch pertama dengan power supply-nya sesuai dengan hubungan yang ada di ladder diagram. Kita hubungkan dengan power supply bagian positif, begitupun dengan switch yang kedua. Setelah itu kita lihat switch yang kedua ini switch yang pertama ini langsung berhubungan dengan coil relay yang pertama. Bagian coil ini yang merupakan bagian komporan, sementara bagian yang seperti kontak ini yang merupakan kontak relay. Kita hubungkan coil relay pertama dengan switch yang pertama. Begitupun dengan coil relay yang kedua.
Setelah itu dapat kita lihat bahwa power supply atau power real positif langsung berhubungan dengan kontak relay pertama secara normally close. Maka di sini kita hubungkan kontak relay pertama dengan power supply, dan normally close ini berhubungan dengan kontak relay yang kedua. Maka kita ambil bagian yang atas, kan dapat kita lihat walaupun switch yang tidak dalam keadaan aktif atau relay yang tidak dalam keadaan aktif, tapi arusnya tetap terhubung. Itulah yang dinamakan dengan normally close. Nah, inilah yang kita hubungkan dengan normally open pada kontak relay kedua. Karena kontak relay kedua pada dalam keadaan normally open, maka kita ambil yang tidak terhubung ketika arusnya belum diaktifkan. Langsung kita hubungkan dengan lampu yang pertama. Setelah itu, untuk bagian selanjutnya dapat kita lihat coil relay yang kedua pada rang 4 langsung berhubungan dengan power supply pada bagian positif. Setelah itu dia berhubungan normally close dengan lampu yang kedua. Nah, setelah rangkaiannya terjadi, sudah kita lihat sudah sesuai dengan wiring dengan ladder diagram yang tertera. Selanjutnya kita netralkan rangkaiannya dengan menambahkan ground di setiap akhir aliran. Jika groundnya kurang, cukup di-copy dan dipaste di bagian-bagian yang dibutuhkan. Karena jika tidak kita netralkan dengan ground, maka rangkaian ini tidak bisa kita running sehingga tidak bisa kita lihat output yang kita butuhkan. Cukup kita hubungkan dengan rangkaian pada bagian yang terputus. Nah, setelah ini untuk melihat apakah tabel kebenaran yang tersebut yang kita buat sebelumnya sudah benar dan sesuai dengan wiring diagram kita buat, cukup kita running rangkaiannya dengan menekan tombol run. Untuk melihat bagaimana alirannya, dapat kita lihat pada bagian kiri kita pilih yang current flow. Nah, untuk yang merah ini merupakan listrik yang mengalir, dan yang hijau ini yang tandanya tidak ada listrik yang mengalir. Dapat kita lihat contohnya pada tabel kebenaran pertama, ketika tidak ada switch yang diaktifkan atau kedua dalam keadaan off, maka untuk pada lampu pertama tidak ada arus yang mengalir karena terputus pada coil kontak relay yang kedua. Akan tetapi pada kontak relay yang kedua di rang 4, arus tetap mengalir dari sumber sehingga lampu kedua tetap hidup. Nah, apabila switch pertama kita hidupkan, maka tetap tidak ada arus yang dapat mengalir ke lampu pertama karena di sini menjadi normally open. Setelah kita aktifkan, kontak relay pertama berubah menjadi normally open sehingga arus terputus di sini. Sementara karena kita tidak memberikan gangguan pada switch yang kedua, di sini tetap menjadi normally close dan lampu kedua tetap hidup. Ketika kedua switch kita hidupkan, tidak ada lampu yang hidup karena kedua arus terputus. Di sini menjadi normally open, di sini juga menjadi normally open sehingga keduanya terputus dan tidak ada lampu yang hidup. Nah, ketika hanya switch 2 yang dihidupkan, maka di sini akan terjadi aliran arus. Karena di sini tetap normally close dan CR2 karena ini kita hidupkan, maka ini akan berubah menjadi normally close juga sehingga arus dapat mengalir dan lampu pertama dapat hidup. Pada rang keempat, yang awalnya CR2 atau kontak relay keduanya normally close menjadi normally open sehingga arus terputus dan lampu kedua menjadi mati. Dapat dilihat bahwa wiring diagram ini sudah membuktikan tabel kebenaran dibuat, yang artinya wiring diagram ini sudah tepat dan benar. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya tutup. Sekian, terima kasih.